Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Haji Abdul Khalik Eskom sebagai narasumber. Yang kami hormati kepada seluruh peserta webinar hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semuanya dapat hadir dalam acara webinar pemanfaatan media video explainer untuk pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 November 2020, pukul 9 sampai selesai. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara hari ini. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama doa pembuka, yang kedua acara inti. Untuk acara yang pertama, marilah kita berdoa bersama-sama. Kesuksesan dan kelancaran acara pada hari ini merupakan asa yang kita damba, beranjak dari kalbu yang paling dalam. Semoga dengan doa kita Tuhan mengabulkannya. Berdoa mulai. Terima kasih atas doanya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebagai pelaksana acara webinar pemanfaatan media video explainer untuk pembelajaran, sebelumnya saya akan membacakan daftar riwayat hidup narasumber pada seminar hari ini. Yang pertama, sebagai pengurus pusat jaringan Sekolah Digital Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang. Kedua, sebagai Wakahumas SMKN 1 Bangil tahun 2016 sampai sekarang. Ketiga, sebagai Ketua Yayasan Maslahatul Ummah Jabon tahun 2009 sampai sekarang. Empat, sebagai pengajar di SMKN 1 Bangil tahun 2004 sampai sekarang. 5. Sebagai pengurus pusat IGI tahun 2016 sampai 2020. 6. Sebagai relawan TIK Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 sampai 2016. 7. Sebagai kepala sekolah SMK Wahidah Simbangil tahun 2006 sampai 2011. Yang terakhir, ke-8 sebagai trainer DBE 3 Kabupaten Pasuruan pada tahun 2009 sampai 2010. Itulah daftar riwayat hidup narasumber. Kepada Bapak Haji Abdul Khalik Eskom, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Faik, kolega kami di SMK Negeri 1 Bangil yang membuka acara ini sekaligus mempersilakan waktunya kepada saya di seminar di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 6 November 2020. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap peserta seminar di pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita di suasana pandemi COVID-19 ini bisa memanfaatkan waktu dengan cara mengisinya, mengikuti webinar di pagi hari ini, dan kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan kebenaran kepada kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan pagi ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan video explainer untuk pembelajaran. Sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan apa itu video explainer ya. Jadi video explainer ini adalah sebuah video animasi yang dengan animasinya dan pesan yang dituangkan di situ
itu berharap untuk mempermudah pesan yang dibuat itu lebih nyampe kepada pemirsanya. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar itu, memanfaatkan video explainer ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya. Namun kali ini kita membuatnya dengan cara yang gampang. Ada syarat yang kita perlukan untuk membuat ini. Pertama, bahwa karena aplikasi yang nanti kita buat ini itu berjalan di internet, maka perlu kuota internet. Yang kedua ya tentu saja siapkan laptop untuk membuatnya. Tapi untuk proses membuatnya saya bisa jamin mudah. Tapi hasilnya mungkin Bapak Ibu sudah melihat di preview pada saat mendaftar ikut workshop kali ini. Nah, video explainer ini ngetren Bapak Ibu, ngetren banget ya, ngetren banget. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah mendengar live video ya. Ini adalah salah satu brand yang mengangkat video explainer, tapi dia dibuat dari PowerPoint, dan itu berbayar Bapak Ibu. Nah, kali ini tidak perlu berbayar, aplikasinya gratis. Aplikasi apa yang digunakan nanti kita akan lihat di belakang. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan juga bahwa webinar kali ini kita disponsori oleh Samsung. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Samsung merupakan satu perusahaan besar yang produksi TV dan barang elektronik lainnya, dan khususnya gadget. Karena itu kami mohon waktunya ya, untuk menyampaikan Samsung Knowledge sebentar saja. Setelah itu nanti kita akan membuat video explainer dan kita manfaatkan untuk proses pembelajaran kita. Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu guru sudah ada yang menggunakan produknya Samsung. Kalau saya menggunakan tablet Samsung mulai tahun 2016 yang lalu. Nah, di kesempatan ini kita mengenal sedikit tentang teknologi yang ada di Samsung, yang kita kemas dengan judul Samsung Knowledge. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah tentang tablet. Di tablet yang terbaru dari Samsung itu ada yang namanya pop-up view. Kalau misalnya Bapak Ibu sering menggunakan tablet atau menggunakan handphone, maka pop-up view ini jarang kita temukan. Pop-up view itu adalah satu tampilan, kalau misalnya saya bilang di Windows ya ini ya. Jadi tampilan jendela gitu ya, jendela Windows yang dia mengambang, artinya jendela itu bisa lebih ke depan ya, di belakangnya masih terlihat. Bahkan kita dapat menggunakan beberapa aplikasi secara bergantian seperti di Windows. Nah, ini bisa kita dapatkan di tablet miliknya Samsung yang baru. Yang berikutnya, di tablet A7 atau A8 maka ada satu menu ya, menu mengambang atau mereka nyebutnya dengan air command. Nah, pada saat pen tablet ini kita angkat, kita letakkan di yang ada gambar itu, maka dia akan muncul menu-menu seperti yang terlihat di tengah. Nah, ada Grid Note, ada View All Note, ada Smart Select, Screen Wide, Live Message, dan yang lainnya. Karena di bawah itu kita bisa menambahkan add shortcut. Jadi shortcut yang ada di tablet kita itu bisa kita tambahkan dengan air command ini. Berikutnya, kita bisa lihat di sebelah kanan ada beberapa shortcut yang dimunculkan ya, dengan menu yang tadi dimunculkan dengan S Pen menggunakan add shortcut di air command. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya Smart Select. Pada saat Bapak Ibu menggunakan
tabnya Samsung, pakai S Pen, kemudian Bapak Ibu membuka salah satu browser itu ya. Nah, Bapak Ibu dengan S Pen tersebut Bapak Ibu bisa memilih sebagian dari teks yang Bapak Ibu inginkan, maka teks tersebut akan diambil dengan cara yang smart. Jadi ini bukan karena saya suka nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier ya, kita menjadi smart people. Tapi di teknologinya Samsung memang sudah ada yang namanya S Pen yang bisa digunakan untuk mengambil bagian dari satu tampilan yang ada di displaynya tablet tersebut untuk kita ambil dan kita ekstrak ya. Kita ekstrak menjadi teks yang kita inginkan. Selanjutnya untuk apa? Terserah kita. Terserah kita mau kita edit lebih lanjut atau langsung itu kita kirimkan ke sosial media yang kita miliki. Yang berikutnya ada apa lagi nih? Ada screen write. Screen write. Nah, teknologi screen write di Samsung ini Bapak Ibu ada di tablet tab A7 ataupun tab A8. Tentunya tab yang baru juga dilengkapi dengan S Pen yang bisa kita gunakan untuk screen write ini. Nah, screen write ini sesungguhnya kita dapat mencoret-coret screen kita untuk apa? Pada saat kita misalnya di sebuah kelas, kalau di Samsung punya Samsung Academy gitu ya. Nah, kita bisa membuka satu browser atau tampilan apapun dan kita bisa melakukan marking ya, kita melakukan penandaan ataupun goresan di tampilan Samsung tersebut. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat beberapa pilihan goresan yang bisa kita pilih, baik itu jenis pen kaligrafi ataupun pen biasa atau stabilo ya. Ini contoh ini yang dicoret merah itu menggunakan stabilo sehingga teksnya masih kelihatan. Berikutnya Samsung Notes, ini sudah nggak diragukan Bapak Ibu, teknologi Note yang terlama ya, Note yang paling lama ada yang saya tahu adalah miliknya Samsung. Jadi Note ini dengan S Pen yang dimilikinya kita bisa ya nulis apapun yang kita mau, gambar juga bisa, menjelaskan dengan handwrite juga bisa. Jadi memang Notes miliknya Samsung ini menginspirasi pesaing-pesaingnya juga menciptakan hal yang serupa. Tetapi siapa yang leading ya, siapa yang menjadi leader di situ ya Samsung ya kan itu. Nah, ini tak kalah pentingnya dengan S Pen yang kita miliki, tentunya kita juga bisa menandai file PDF dengan mudah. Kalau sebelumnya dengan screen yang ada kita tandai, ini file PDF pun bisa kita lakukan penambahan tulisan untuk mempermudah ya orang lain mendapatkan informasi lebih pada saat membuka file PDF. Jadi caranya simple, PDF-nya dibuka, ambil S-Note-nya dan silakan dituliskan hal penting apa yang ingin kita lakukan. Barangkali pada sebuah meeting di negeri antah berantai yang super canggih gitu ya, di-share-lah sebuah file PDF dan kita bisa berikan penandaan-penandaan pada satu view-view tertentu yang kita inginkan untuk bisa kita koreksi atau mungkin kita feedback ulang dari yang memberikan dokumen kepada kita. Ini adalah salah satu kelebihan tabs yang dimiliki oleh Samsung dengan S Pen-nya. Nah, ini juga teknologi yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita dapat mensinkronkan catatan dan rekaman audio yang kita miliki. Keren kan? Bapak Ibu, mensinkronkan catatan dan rekaman audio ini merupakan satu teknologi yang mungkin masih baru ya di tablet ya, di teknologi tablet. Tapi Samsung sudah menghadirkan. Jadi suara dan teks ini bisa saling sinkron. Jadi kita nulis teksnya apa, kemudian audionya juga akan tersimpan kan gitu ya. Jadi sangat mudah penggunaannya. Kita bisa blok teksnya dan kita bisa hasilkan
audio dengan cara merekamnya. Yang berikutnya adalah handwriting. Ya, ada kalanya Bapak Ibu yang suka menulis ya tangan. Nah, di tabletnya Samsung ini difasilitasi. Bapak Ibu bisa nulis, kebiasaan nulis dengan tangan ini difasilitasi dengan S Pen, dan hasilnya tulisan tangan tersebut bisa di-convert, bisa diterjemahkan oleh Samsung menjadi teks. Menjadi teks yang bisa di copy paste kan gitu. Ini yang tentu saja teknologi yang bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Teknologi yang sudah saya tahu sebetulnya ini 2016 yang lalu. Dan ini masih menjadi andalan teknologinya Samsung di tab yang baru. Berikutnya speech to text. Hari ini mungkin kita sudah sangat familiar dengan speech to text. Jadi banyak follower-follower yang membuat aplikasi berbasis speech to text. Kita ngomong jadi teks. Tapi yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya speech text yang pertama saya tahu itu adalah miliknya Samsung. Waktu itu tentu saja saya terkagum-kagum dengan speech to text ini. Karena basic saya adalah seorang programmer, dulu itu sudah punya mimpi. Pada saat kita membuat buku, tapi malas untuk ngetik, kayaknya cara yang gampang adalah ngomong. Tapi mana bisa saat itu ngomong menjadi teks. Nah, hari ini speech to text sudah membludak di mana-mana, dan jadi leading sektornya adalah Samsung. Karena itu Samsung memang secara teknologi yang membantu di pendidikan sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, kemudian bahwa di teknologi Samsung ini kita bisa sinkron di perangkat yang kita miliki, dari handphone ke tablet, tablet ke laptop. Ini semua bisa sinkron. Kita cukup menggunakan akun yang terkoneksi ke cloud, dan kita bisa membuka di device-device kita dengan akun yang sama tersebut. Misalnya pakai di Samsung Cloud, maka semua bisa terhubung. Ini keren karena kita tidak lagi bingung masalah data kita simpan di mana. Senyampang data kita ada di cloud, maka dia bisa diakses dimanapun dengan proses yang tersinkronisasi. Semua sama kan itu. Nah, ini yang tak kalah penting, bahwa di antara kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dalam penggunaan tablet, itu kita tidak bisa memfilter apa yang menjadi tontonan anak-anak kita. Nah, di Samsung menghadirkan Samsung Kids Mode. Jadi mode anak-anak ini kalau diaktifkan, maka dia menjadi filter untuk anak-anak menggunakan tablet yang digunakan. Jadi Samsung Kids Mode ini akan membantu orang tua sedikit merasa agak ringan pekerjaannya manakala anak-anak menggunakan tablet. Yaitu anak-anak terproteksi karena pertama bahwa penggunanya sangat gampang. Ada satu icon Samsung Kids dan anak-anak bisa buka, dan itu sudah membantu anak-anak untuk mudah menggunakan tampilan yang ada di sana. Nah, tentu saja ini dapat menenangkan pikiran kita sebagai orang tua. Kok bisa? Karena Bapak Ibu, mode anak-anak tersebut itu bisa kita kontrol. Namanya parental control. Tentu saja untuk masuk di sini ada PIN yang harus dimasukkan, supaya kontrolnya ini nggak dirubah-rubah sama anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan di parental control ini? Di parental control, kita bisa melihat penggunaan tablet setiap harinya. Berapa jam setiap hari anak-anak menggunakan di situ. Tanpa harus kita bertanya ke anak-anak, kita sudah tahu penggunaan harinya itu berapa. Kemudian aplikasi apa saja yang dibuka di hari itu. Kemudian berapa sering aplikasi yang dia buka. Nah, di parental control ini ada rekapnya. Jadi apps yang dibuka berapa, kontak yang sudah dihubungi berapa, media yang sudah tergunakan
apa saja musiknya berapa dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu bisa atur. Jadi Bapak Ibu tadi bisa mengatur mana yang bisa ditampilkan dan mana yang perlu kita blokir. Istilah kerennya adalah mana yang masuk white lies dan mana yang masuk black lies yang kita tidak mengizinkan anak-anak untuk membuka aplikasi tersebut. Nah, karenanya di Samsung ini anak-anak bisa mengakses dunia lebih luas tapi tetap aman. Karena memang kita bisa memilihkan paket-paket apa saja yang bisa dibuka oleh anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah teknologinya juga mampu untuk ditautkan dengan akun milik orang tua. Fungsinya jelas bahwa orang tua bisa memberikan hak akses, mengizinkan atau memblokir aplikasi yang sedang dibuka oleh anak-anak. Sebelumnya, orang tua juga bisa mengatur di gadget yang dipakai anak-anak itu aplikasi apa yang bisa muncul. Seperti itu. Kemudian yang tak kalah hebatnya adalah orang tua bisa mengatur batas waktu pemakaiannya. Misalnya hari Senin dibatasi berapa jam, hari Selasa berapa jam, dan seterusnya. Itu bisa diatur dengan teknologi Samsung ini. Kemudian, nah, posisi anak-anak juga mudah terdeteksi dengan teknologi GPS yang ada. Saat anak-anak memegang gadget tersebut, maka itu bisa dikontrol oleh orang tuanya, sehingga pergerakannya bisa diketahui manakala misalnya orang tua sedang bekerja. Nah, ini akan menjadikan pada saat anak mengakses digital, konten digital, itu kan seperti di samudera, seperti di angkasa raya. Ya tentunya ada yang bahaya, ada yang tidak. Nah, di Samsung ini memberikan satu konsep jaminan kesehatan digital. Artinya dengan pengaturan-pengaturan yang sudah kita lakukan tadi, maka kita bisa mengetahui atau menginginkan berapa lama akses anak-anak terhadap aplikasi tertentu. Kemudian yang kedua, aplikasi apa saja yang bisa dibuka anak dan aplikasi apa yang kita tidak inginkan anak membuka aplikasi tersebut. Dan seterusnya, yang menjadikan handphone kita atau tablet yang kita miliki dari Samsung ini menjadi sebuah gadget yang sehat. Barangkali mungkin ada yang tanya, berapa harganya? Nah, untuk tanya harga nanti saja Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan mengisi bagaimana membuat video dengan mudah secara cloud menggunakan aplikasi AnyMaker. Check it out. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita buka browser kita, kemudian dalam URL-nya kita ketik anymaker.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Proses selanjutnya kita perlu membuat akun di AnyMaker ini. Untuk membuatnya, kita bisa klik sign up. Kemudian kita bisa memilih beberapa cara. Bisa dengan masukkan username, email, dan password. Kemudian centang agree. Atau kita menggunakan akun Facebook atau akun Google kita. Saya pilih menggunakan akun Google. Kemudian saya pilih salah satu akun yang saya miliki. Nah, kita akan untuk pertama ini kita disuguhkan dengan satu yang pertama kita disuguhi dengan satu pesan untuk mengatur. Yang pertama kita mendapati pesan ini untuk memilih pekerjaan kita untuk bisnis, pribadi, freelance, atau untuk pendidikan.
Saya memilih untuk pendidikan. Kemudian ada pilihan sekolah, universitas, atau training. Saya pilih sekolah. Kemudian kita ditanya, kita sebagai admin, student atau teacher. Saya pilih teacher. Kemudian kita ditanya membuat video untuk diri sendiri atau membuat kelas dan buat video. Saya pilih ini aja. Oke, kita klik down. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan milih explainer. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa preview dulu jika ingin menggunakan. Oke, saya coba pilih yang Java ini. Kita bisa preview. Oke, ketika kita cocok, kita bisa klik use. Kita tutup. Kita klik use. Kita bisa perhatikan di sini ada scene 1, scene 2, scene 3 hingga scene 10. Oke, kita mulai dari scene 1. Ini bisa kita tutup. Jadi di sebelah kiri ini adalah aset yang bisa kita gunakan. Ada teks, ada background, dan lain-lain. Oke, kita gunakan yang standar dulu. Bapak Ibu, untuk membuat satu karya di sini, Bapak Ibu tentu harus menyiapkan dulu materi atau bahannya. Misalnya, ini saya akan buat video tentang pengembangan usaha. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan bahannya ini Bapak Ibu. Ini ada 9 cara mengembangkan usaha. Saya pakai di judul ini diklik aja, kemudian bisa di paste. Kalau misalnya tidak cukup, ini bisa diblok dan dikurangi ukurannya. Seperti ini, disesuaikan sehingga nanti dia bisa masuk semua. Nah, bisa juga seperti ini. Atau ini kita bikin sendiri di sini. Nah, seperti ini. 9 cara. Nah, seperti ini. 35 kita bikin 40 masih cukup. Ini kita bold, kita 60.
Oke, masih masuk. Oke, kemudian scene 2 kita bisa masukkan 9 langkah ini. Oke. Oke, yang 2 kita bisa masukkan yang ini untuk judul ya. Kemudian untuk isinya kita bisa klik di sini atau mungkin di sini kita bisa tambahkan teks standar aja. Ya, misalnya ini ya. Oke. Oke. Teks ini nanti kita sejajarkan jadi di sini ya. Nah, setelah teks yang pertama muncul, ini nanti muncul. Kemudian isinya kita bisa ambil di sini. Di sini aja. Oke, ini kita coba tarik. Nah, seperti ini. Kita bisa atur fontnya yang cocok ya. Kemudian ini juga bisa kita atur. Oke, untuk yang ini bisa kita bold. Kita coba cari warna yang beda. Oke, seperti itu. Kita coba play. Gimana hasilnya untuk scene 2? Oke. Scene 3. Scene 3 ini judulnya, kemudian ini isinya. Isinya kita bisa matikan ini. Kemudian seperti ini kita bisa tambahkan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini tidak cukup, ini bisa kita geser sini misalnya. Yang ini kita naikkan. Oke, ini bisa kita lebih tajam ya. Ini enggak mau beda ini. Coba. Wow. Yang ini kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Kita coba play. Oke, ini ada zoomnya. Mungkin kita bisa cek di sini. Oke, karena ada zoomnya kita bisa kecil sedikit ya. Oke, ini biar tetap kebaca.
Oke. Merah juga jam. Oke. Sekarang scene keempat. Scene keempat, memperluas jaringan. Oh, ini bisa-bisa ini ya. Berarti ini bisa kita bisa-bisa nih. Ini memperluas jaringan untuk judulnya. Kemudian ini ada yang bisa kita buang. Sehingga ini bisa kita tambahkan. Sampai segini. Oke. Ini berarti sampai segini aja deh. Nah, ini kita bold atau kita ganti warna yang beda. Oke, sudah. Sheet yang kelima. Yang kelima, tingkatkan sumber daya. Kita taruh di sini. Ini yang atas ini bisa kita hapus. Ini juga bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus. Ini ditaruh di sini, agak dikecilin ke 6. Oke, kita merah aja. Kemudian yang ini kita ambil ini. N-nya ini kita hapus. Set. Ini tetap. Ini sampai segini. Oke. Oke, ini apa? Oke. Sudah. Kemudian scene ke-6. Scene ke-6 ini judulnya. Kita taruh di sini. Kemudian ini ada 2, ini kita hapus 1. Hapus. Hapus. Kita ambil ini. Sip. Oke. Oke. Kita lanjut ke scene 7. Inovasi produk, taruh sini. Set. Kemudian oke. Oke, kita cukup 1 saja, lainnya bisa kita hapus. Ini seperti ini, oke. Oke. Scene berapa ini? Scene 7 ya. Scene 8 sekarang. 8. Oke. Kemudian kita ambil lagi teks. Ambil kita tadi ini aja. Upgrade ini aja ya. Oke.
Oke. Ini kita Arvo. Oke. Tinggal kita lihat dia start di sini, yang ini di mana? Oh, gini kita tarik juga. Kita coba lihat hasilnya. Jadi untuk yang memang sudah menjadi default dari template-nya, andaikan tidak kita preview pun tatanannya sudah benar. Oke. Sekarang 9 investasi. Oke. Ini bisa kita taruh di luar. Ini kita kasih teks sendiri. Nah, misalnya ini ya. Oke. Wah, ini beda ya. Coba Arvo. Beda ya. Oh, oke, kita coba cari yang lain aja deh. Oke. Ini ya. Kita kecilkan jadi 12. Coba Arvo ya. Sini. Oke. Ini bisa kita harusnya apa ya? Nah, ini susah ini kayaknya. Oh, ini title. Oke. Wah, ini aja deh. Ini kita hapus. Kita pakai yang ini. Nanti kita paskan ukurannya. Nah, S. Kita coba geser. Oke. Pakai panah di keyboard. Oke. Kita coba cek investasinya di sini. Oke. Kita coba lihat hasilnya gimana. Oh, ternyata ada teks yang lain ya. Oh, ini kita delete aja, kemudian ini juga kita delete. Ini muncul, ini dilanjut biar dia sampai akhir, sehingga dia pada saat ini muncul dia akan sama. Oke, sudah. Ini scene 10. Wah, 10. Oke. Sip. Nah, bisa seperti ini. Oke. Ini belakangan ya. Berarti ini di depan ini. Oke, kita coba
Oke, sekarang kita coba lihat. Oke. Nah, ini saya mau duplicate. Ya, di sini ada duplicate scene untuk menggandakan. Nah, ini dan ini sama sekarang. Ini mau saya taruh di paling akhir. Ya. Jadi scene-nya sekarang menjadi 11. Ini mau saya pakai untuk pengenalan kita ya. Oke, ini boleh cari yang lain, misalnya ambil ini sheet. Oke, ini kita tulis nama kita. Warna bisa kita ganti, misalnya kuning. Sini untuk pengenal aja. Kalau mau nambah lagi, ini saya tambahin di sini. Satu, dua. Ini bisa saya pindah. Pindah ke sini. Kemudian yang ini, oh ini nama ya. Berarti ini yang ini nih. Ini saya tulis yes. Oke. Nah, seperti ini. Saya kasih warna putih ya, atau kuning juga nggak apa-apa ya. Pindahkan. Oke, atau gini juga nggak apa-apa. Oke. Baik. Nah, sekarang kita tinggal atur ini nama di sini, namanya lebih dulu dibanding. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa publish ya hasilnya. Kita pilih download video. Ukurannya kita pilih high definition, kemudian MP4 dan kita download. Oke. Proses ini membutuhkan beberapa waktu. Ini bergantung dari kecepatan akses internet. Semakin cepat akses internetnya, maka hasil rendernya juga akan semakin cepat pula. Baik, ini sudah selesai rendernya, kita bisa download. Kita tentukan tempatnya, kita kasih nama, kita klik save. Selesai, sekarang kita lihat hasilnya.
Nah, akhirnya bagi yang tadi dalam hatinya mau bertanya tentang tablet Samsung, ini ada penawaran spesial Samsung di program pendidikan. Ingat Bapak Ibu, ini sampai akhir 30 Desember 2020, yakni Tab A8 2019 harganya 1.999.000. Kemudian Tab A8 2019 Weight S Pen 4.499.000. Kemudian Tab S6 ya, S6 Lite 64 GB 6.999.000 atau 7 juta. Kemudian Tab S Lite, Tab S6 Lite 128 GB 7.299.000 rupiah. Harga di atas masih merupakan harga normal dan sudah termasuk pajak. Dan kalau menginginkan ditambah dengan Samsung Knox, maka tentu ada biaya tambahan. Sedikit saja Samsung Knox itu apa? Samsung Knox ini adalah mengontrol tablet-tablet yang terkumpul dalam sebuah jaringan tertentu, misalnya dalam sebuah lab. Tablet-tablet tersebut bisa dikontrol dalam satu kontrol dengan teknologi Samsung Knox. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan kami di webinar hari ini tentang pembuatan atau pemanfaatan video explainer untuk kita gunakan dan kita manfaatkan di ruang-ruang kelas kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti workshop ini, mengikuti webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita bagi di Jumat Berkah ini Bapak Ibu bisa manfaatkan dan kembangkan untuk keperluan di dunia pendidikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami serahkan kembali kepada saudara kami Ibu Faik. Sebelum di penghujung acara, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati dalam kelangsungan acara, terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampailah kita di penghujung acara webinar hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, acara webinar ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.